ada memahami. Bang. Bang, Mohon ya bang, kooperatif ya bang. Kasus keluarga korban pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan memicu kontroversi di Deli Serdang, Kota Medan. Korban pencurian diduga disekap dan disetrum oleh para pelaku saat penggerebekan. Nia Sihotang, istri salah satu tersangka, membantah keras tuduhan penganiayaan yang dialamatkan kepada suaminya saat proses penggerebekan pelaku pencurian September lalu. Menurut Nia, suaminya hanya bertindak spontan untuk membela diri karena melihat pelaku pencurian, Glendito Aritonang, memegang pisau. Ia menegaskan tidak ada aksi pengeroyokan secara bersama-sama, melainkan hanya upaya pengamanan agar suaminya tidak menjadi korban penikaman. Di sisi lain, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, menyatakan penetapan tersangka telah melalui tahapan hukum yang sah. Polisi mengaku memiliki 2 alat bukti kuat, termasuk hasil visum yang menunjukkan luka di kepala dan anggota tubuh korban lainnya. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu dalam konferensi pers pada Senin 2 Februari. Adapun fakta penyidikan menunjukkan aksi penganiayaan terjadi di 2 lokasi berbeda, yakni di kamar hotel dan berlanjut di dalam mobil saat korban dibawa pergi. Keterangan saksi netral dan korban mengungkap adanya perlakuan sadis berupa penyetruman menggunakan alat khusus saat korban disekap di dalam bagasi mobil. Hingga kini, Polrestabes Medan telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penganiayaan berat tersebut. Salah satu tersangka, yakni korban pencurian bernama Putra Sembiring, telah resmi ditahan, sementara 3 orang lainnya dikabarkan melarikan diri. Kepolisian kemudian menerbitkan daftar pencarian orang, DPO, untuk ketiga tersangka yang belum diketahui keberadaannya. Pihak Polrestabes Medan menegaskan akan terus memproses kasus ini secara objektif berdasarkan bukti medis dan keterangan dokter ahli yang telah dikumpulkan. Polrestabes yang saat ini menerima penanganan atau laporan polisi dari korban atau pelaku pencurian yang berada di Polsek Banjar Batu. Nah, kami memang menindaklanjuti dari laporan dari masyarakat karena kami sifatnya adalah bentuk pelayanan yang sehingga calonnya melaporkan kepada kami atau Polrestabes Medan, maka kami akan tidak lanjuti dan kami akan proses apakah itu terpenuhi tidak pidana ataupun tidak terpenuhi suatu tidak pidana, sehingga kita memberikan kepastian hukum secara jelas. Yang ditanyakan terkait dari detik penanganan dari pencurian, khususnya bagaimana penganiayaan itu diterima. Jadi saya jelaskan bahwa saat ini proses terhadap tidak pidana penganiayaan yang menyebabkan seseorang luka dari pelaku pencurian yang berada di Polsek Banjar Batu. Dari hasil proses kami penyelidikan dan kami temukan fakta penyidikan dan kami sudah melakukan prarekonstruksi dari para saksi ataupun saksi pendukung ataupun dari petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dari hasil tersebutlah kami dapatkan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mendukung dari saksi netral tersebut memang ada suatu tindakan, dan kami pun beranjak dari hasil visum pada saat kami pertama kali menerima laporan. Hasil visum dan dikuatkan dengan keterangan ahli dokter yang mengambil visum bahwa ada luka yang ada di bagian tubuh baik di kepala atau bagian tubuh lainnya, sehingga kami persesuaikan dengan keterangan para saksi ini sesuai bahwa ada tindakan pemukulan yang dilakukan oleh LS dan teman-teman lainnya pada saat di kamar hotel, dilakukan di dalam kamar hotel. Di situ ada saksi netral yang sudah kita ambil keterangan berjumlah 4-5 orang. Kemudian pelaku yang berada di kamar hotel pun ada sekitar 4 orang yang saat ini sudah kami lakukan penahanan dan 3 sudah kita berikan DPO. Pada saat di kamar hotel tersebut ada tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan melakukan pemukulan dan ada tindakan tendangan juga dari beberapa orang yang bersama dengan LS tersebut, sehingga luka ataupun perkenaan sesuai dengan hasil visum tidak ada di situ perbuatan itu, tapi setelah dari kamar hotel si korban atas nama G ini diseret keluar, mohon maaf dipiting dan ditarik keluar
dan dimasukkan di dalam mobil. Di dalam mobil di bagasi belakang, di situ masih mendapatkan pengakuan dari keterangan dari korban bahwa ada tindakan penyetruman dengan menggunakan alat. Tidak hanya itu, si korban juga diikat oleh para pelaku ini. Inilah tindakan penganiayaan yang terjadi. Setelah ada satu orang lagi yang di kamar berbeda, sehingga para pelaku ini kembali ke kamar sebelahnya di kamar 24. Sama, pada saat masuk langsung para pelaku ini, LS dan kawan-kawan ini melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama kepada pelaku R. Sama, setelah mendapati pelaku korban R kemudian dibawa ke mobil dan sama dilakukan pengikatan kepada kedua tangan. Ini status dan bagaimana proses penganiayaan terjadi di suatu hotel. Kemudian salah satu polisi yang menangani ini adalah pada saat proses sebelum di tempat kami, ini di Polsek Banjar Batu, yaitu penyidik yang menangani. Pada saat itu memang LP dibuat tanggal 22 September. Kemudian sehari kemudian memang ada hubungan dari di LS dan teman-temannya menghubungi salah satu penyidik terkait penanganan dan bagaimana tindakan lanjut setelah itu. Dan memang akan ada informasi bahwa si pelaku berada di lokasi tertentu, yaitu di salah satu kamar hotel. Nah, tindakan itulah yang memang sudah diingatkan oleh penyidik bahwa proses baru berjalan, dan kemudian dari penyidik itu mengingatkan bahwa apabila diketemukan maka segera untuk memberitahukan kepada penyidik untuk dilakukan proses-proses hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dari pelaku LS ini tidak berbarengan dan tidak menunggu dari perbantuan polisi atau penyidik sehingga berkesimpulan dan memutus dengan sendiri. Dia melakukan upaya tindakan untuk mengamankan atau menangkap pelaku ini sendiri sehingga tidak didampingi oleh penyidik. Demikian dijelaskan dari kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.